Sire, wes for dorong. Di Bilangan Royal ada optik center yang sepertinya cukup tua juga jika dilihat dari bangunannya atau alat yang digunakannya. Yuk kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Kartiwa. Saya bekerja di sini dari tahun 1997. Kebetulan saya juga lulusan dari Akademi Refraksi Optician. Karena setiap optik itu harus ada lulusan Akademi Refraksi Optician-nya. Seperti halnya seperti di apotek ya. Nah itu harus ada apotekernya. Ya seperti kayak begitulah. Dan dulu ini adalah optik Leopard ya, dari semenjak tahun berapa optik Leopard itu? Tahun 80 kalau nggak salah. Dan gedungnya ini juga udah sebagian masih terlihat asli. Ya, dan terus berubah ke nama optik center itu karena Leopard kebetulan membeli gedung baru membeli gedung baru di daerah Pocis. Dan kebetulan yang punya optik center ini Pak Haji Adeng. Nah, awal-awal Leopard buka, itu Pak Haji Adeng kebetulan yang jadi karyawan di Leopard itu. Nah, setelah itu, terus Pak Haji Adeng pindah berkelana mungkin ya ke berbagai optik, seperti optik besar, optik Melawai, pindah dari Leopard ke Melawai, sampai ke Surabaya juga. Dan pada tahun 97, kebetulan Leopard pindah dari tempat ini membeli gedung baru mungkin ya di daerah Pocis, dan ini berarti ini kan kosong. Nah Pak Haji Adeng terus yang kebetulan memang dari dulu juga senior di bidang optik, nah dia terus mendirikan optik center ini kembali gitu ya, kembali ke sini. Jodohnya mungkin ya, awalnya dulu Leopard buka di sini, dia bekerja di sini, dan akhirnya bisa kebetulan ini kosong dimiliki oleh Pak Haji Adeng. Nah begitu mungkin sejarah optik center ini. Mengapa dari Leopard berubah ke optik center? Begitu mungkin Pak kira-kira ya sejarahnya. Karena menggunakan alat trap. Terima kasih. Alat trap ini dimana bisa ini objektif. Objektif itu artinya dia bisa ngebaca sendiri gitu. Nah, sebagai pegangan dari kita. Biasanya ukurannya nggak jauh dari hasil ini. Gitu. Tapi semua optik kayaknya nggak ada yang langsung menggunakan ukuran ini langsung. Kita harus direcek lagi secara manual gitu, secara manual. Karena yang namanya alat kadang-kadang kan kalau udah bertahun-tahun kadang-kadang bisa melenceng juga, atau misalkan dudukannya pasiennya gitu ya kurang rapat, miring gitu kan. Tadi kita harus direcek lagi di ini. Kita menggunakan alat pemeriksaan subjektifnya pakai ini, pakai prorektor. Jadi di sini ada komunikasi dengan pasiennya, apa ini jelas enggak gitu kan, gitu ngebayang enggak misalkan kayak begitu. Atau banyak juga kita juga menyediakan yang ini apa layer set. Ini ya, ini model lama banget. Dan targetnya ini ada data.
tidak ada. Dan sekarang kita juga menggunakan yang otomatiknya. Nggak. Kalau ini kan dilihat diteropong langsung. Kalau yang otomatik, lensa ditaruh di sana ada tuh, ya otomatik ya. Nih yang otomatiknya ini. Ini kan, nah ini, kalau ini yang otomatiknya. Jadi mana ya lensa misalkan. Nah, untuk ukuran. Kalau tadi, kalau semacam yang ini kan kita diteropong ya. Nah, kita kembali lagi ke sini. Kalau yang ini kita diteropong. Nah, jadi ini. Mata kita naruh di sini, jadi kita ngelihat, kita diputar-putar dari sini, ukurannya berapa gitu kan. Nah, kita kalau ini kitanya yang ini, yang menentukan. Kalau ini kita tinggal langsung taruh aja di sini, ini yang otomatis. Jadi nggak lama langsung kita bisa ketahuan ukurannya. Mengukur ukuran lensa. Nah, kalau ini untuk mesin potong. Nah, ini untuk mesin pemotongan lensa. Lensa asalnya berupa bulatan. Coba Mia ada lensa yang ininya, lensa yang bulat. Ini. Itu. Ini lensa Blu-ray. Nah, soalnya lensa kan berupa bulatan kayak gini ya. Kita terus dibentuk seperti dia masukin ke kacamata sesuai dengan bentuknya. Di sini sudah disimpan lalu dioperasikan dan ketika membentuk frame lensa masuk ke frame kayak gini. Itu buat tim kecil. Jere kita kan, ya